صل على نبينا صل على محمد. Adalah mudah bagi seseorang untuk mengatakan bahwa dirinya cinta dan setia pada tanah air. Namun faktanya, kalimat tersebut menjadi sangat sulit saat dilakukan. Terlebih bagi kalangan tertentu yang mengalami ketimpangan dalam meraih haknya sebagai warga negara atau bahkan kerap mengalami tindakan kezoliman. Meski sulit dilakukan, namun faktanya bukanlah mustahil. Sebagai contoh adalah para Muslim Ahmadi di Pakistan. Meski mereka kerap mendapatkan tindakan persekusi akibat adanya undang-undang anti-Ahmadiyah yang berdampak pada kekerasan demi kekerasan, namun para Muslim Ahmadi di Pakistan mampu menjaga semangat cinta dan setia pada tanah airnya dalam kualitas terbaik. Dan hal ini tentunya menjadi contoh bagi para Muslim Ahmadi lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Untuk menjalankan komitmen cinta dan setia pada tanah air, Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, setidaknya memberikan 3 syarat utama. Pertama, para Muslim Ahmadi dimanapun berada harus memegang kuat salah satu prinsip sebagai orang yang beriman, yakni tidak boleh ada sedikit pun celah kemunafikan di dalam dirinya. Cinta dan kesetiaan pada siapapun, termasuk kepada negara, harus dibangun atas dasar kejujuran dan ketulusan. Tidak boleh sedikit pun ada kebohongan, kepura-puraan, apalagi kemunafikan. Karena kemunafikan akan berdampak pada pengkhianatan. Kedua, cinta pada tanah air, landasan utamanya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, para Muslim Ahmadi di berbagai belahan dunia harus berjuang sekuat tenaga untuk menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk setia dan cinta pada tanah airnya meski apapun resikonya. Ketiga, cinta dan setia kepada tanah air adalah salah satu bentuk dari pemenuhan sumpah sebagai seorang warga negara. Dan sebagai orang yang beriman, para Muslim Ahmadi yakin dengan sepenuhnya bahwa pada suatu saat sumpah mereka akan dituntut pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tidak ada kata lain untuk senantiasa menjaga kesetiaan pada negara dalam kesetiaan yang terbaik. Atas hal tersebut, maka menjadi jelas bahwa cinta dan setia pada tanah air merupakan bagian dari ajaran Islam dan sama sekali tidak melanggar hukum Islam. Karena sejatinya tidak ada pertentangan antara kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaannya pada tanah air. Dan cinta pada tanah air sejatinya akan menjadi jalan bagi orang yang beriman untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta pada tanah air adalah bagian dari keimanan. Terkait loyalitas kepada negara, ajaran Islam kemudian menekankan agar setiap orang yang beriman harus menjauhkan dirinya dari segala bentuk perbuatan keji dan munkar, serta pemberontakan pada negara. Karena pemberontakan atau tindakan melawan pada negara adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan suatu bangsa. Inilah prinsip mulia yang diajarkan oleh pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yaitu dalam semua keadaan kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi, dan kepada para penguasa bangsa kita.
Adapun terkait penganiayaan dan kezoliman yang dihadapi, maka para Ahmadi di berbagai belahan dunia dituntut untuk menunjukkan kesabaran demi kesabaran. Adapun jika kezoliman tersebut telah melampaui semua batas kemanusiaan atau bahkan menjadi tidak tertahankan, maka pada saat itu seseorang dapat berhijrah meninggalkan kota atau kediamannya, sebagaimana Rasulullah SAW telah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan catatan bahwa mereka yang melakukan hijrah tidak boleh main hakim sendiri dan mengambil bagian dalam konspirasi buruk terhadap negaranya, melainkan tetap menjaga semangat cinta dan setia pada tanah airnya.